وخلقه كلهم
ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلام محمد قائم لله الإمام محمد خاتم للرسل كلهم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وبنت الله تعالى سيدنا شمر الله تعالى على ما الله تعالى سيدنا رزق العلم جانا من العالمين. الفاتحة بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ودامنا في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. وقال رضي الله عنه الحكمة الحادية والسبعون إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. الحكمة الثانية والسبعون متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-71. Jikalau engkau wahai murid, wahai hamba Allah, ingin mengetahui posisimu, kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah engkau di mana Allah Ta'ala meletakkan, menempatkan dirimu di dalam dunia. Hikmah yang ke-72, kapan saja Allah Ta'ala mengkaruniai dirimu rizki berupa taat ibadat kepada Allah, kedua merasa kaya dengan Allah, bergantung kepada rahmat maghfirah Allah anha daripada taat tadi, maka ketahui bahwa engkau termasuk golongan orang yang telah Allah Ta'ala sempurnakan atasnya nikmat-nikmat, atas engkau nikmat-nikmatnya yang zahir lagi batin. Artinya hikmah yang ke-71 dari Ibnu Athaillah itu menjelaskan sekaligus menjawab soal pertanyaan yang biasa terlintas dan pasti terlintas di dalam hati setiap orang muslim, apalagi orang beriman. Bahkan orang
fasik sekalipun bisa aja terlintas pertanyaan di dalam hati yang isi pertanyaannya tuh kayak ini, nah kayak apa posisi aku, kedudukan aku di mata Tuhan, yalah. Karena setiap manusia, apalagi inya Islam, apalagi inya beriman, inya tahu bahwa dunia ini adalah awal dari perjalanan kehidupan, baru sehari dari beribu-ribu hari, beribu-ribu episode dari perjalanan hidup, yalah. Karena yang namanya hayah hidup itu sepaket daripada dunia dan akhirat, dan perjalanan dunia itu pada sampai setetes daripada lautan kehidupan akhirat. Jadi orang yang beriman atau percaya bahwa inya di dunia itu kena suatu saat pindah ke akhirat, pasti inya maancang-ancang atau penasaran kayak apa aku kira di akhirat, ya kah? Senyaman atau sesakit apa aku di akhirat, kayak apa nasib aku. Maka tentunya pasti juga inya bertakun, penasaran, mencari tahu kayak apa aku wah ini di dunia, posisi aku di mata Tuhan nah kayak apa. Artinya kan kalau di dunia inya disayangi Tuhan, dimuliakan Tuhan, otomatis di akhirat kena dimuliakan Tuhan juga. Artinya masih ada harapan inya selamat di akhirat kalau di dunia selamat. Walaupun kita tahu keadaan manusia kadang-kadang tahu akhirnya kayak apa, sehingga intinya bahwa tiap manusia itu lakian binian kayak apa aja tingkat keimanannya, pasti inya di hatinya sebetulnya hendak tahu aku kayak apa di mata Tuhan. Entah kadang tak ucap di mumpung atau kadang tak ucap tak simpan aja di hati kayak apa aku di mata Tuhan, kira-kira mun takajud mati wah ini kayak apa aku, ya kah? Pasti ya lah. Bahkan orang fasik bisa aja kayak itu. Walaupun inya pengoler dah, tetap kadang kau meninggalkan keburukan inya kah, tetap di hati ada seperti harapan, berharap supaya inya itu di mata Tuhan mulia atau dianggap bagus di mata Tuhan. Ya, karena di dalam hadis, di dalam Quran, Tuhan atau Rasulullah biasanya menceritakan bahwa ada beberapa hamba menggawi kiri maka dicatat di mata Tuhan orang itu siddiq, orang jujur atau orang saleh. Atau ada sebahagian orang di mata Tuhan tercatat diberi stempel sudah yuktab indallahi kadzdzaba, pembohong, penipu, ya. Artinya di dunia ini kada jadi gambaran kita itu di mata Tuhan sama. Ada orang di mata manusia bagus benar, belum tentu jadi ukuran di mata Tuhan. Ada orang di mata manusia dianggap, dikira, difitnah, dituduh buruk, tapi di mata Tuhan inya baik dan mulia. Sehingga Rasulullah bersabda pulang, man arada an ya'lama ma lahu indallah. Lalu Nabi memadahi supaya kayak apa kita kada tertipu lawan manusia, kada tertipu lawan pujian, dan kada putus asa karena celaan manusia.
supaya bahwa itu sama sekali sedikit pun kada jadi gambaran kita kayak apa di mata Tuhan. Hikmah Ibnu Athaillah ini berdiri berdasarkan sabda Rasulullah. Dalilnya nih ada dari Rasulullah, siapa yang inya hendak tahu malahu indallah, apa yang akan inya dapatkan atau seperti apa kedudukan inya di mata Tuhan, maka hendaklah inya melihat, memeriksa seperti apa Allah Ta'ala di dalam hatinya atau di dalam dirinya. Falyanzur ma lillahi indah. Inya lihat Allah Ta'ala sendiri kayak apa di dalam hati inya, mun inya hendak tahu diri inya kayak apa di sisi Allah. Itu gambaran secara umum dahulu. Hendak tahu kita itu seperti apa kedudukannya di mata Tuhan. Nah, jadi andai kata kita mengamalkan hadis Nabi dan hikmah Athaillah ini, ya kan, bahwa ikam hendak melihat Tuhan kayak apa, melihat diri kita kayak apa di mata Tuhan, di hati kayak apa tuh kedudukan Tuhan di dalam diri kita. Lalu kayak apa? Misalkan kita hendak melihat diri Tuhan atau diri Tuhan dan hendak melihat kedudukan Tuhan di hati kita, supaya kita kalau tahu kedudukan kita di mata Tuhan, dijelaskan bahwa nang dilihat itu tolak ukurnya itu, kita daratan manusia itu kebanyakan mengaku menditakuni ikam hendak tahu kedudukan ikam di mata Tuhan kayak apa. Nah, lihat kedudukan anak melihat kedudukan ikan di mata Tuhan kayak apa, lihat kedudukan Tuhan posisi apa, kedudukan Tuhan di hati ikan. Menjawab, kebanyakan orang menjawab Allah Ta'ala begitu berharga, berarti bermulia di hatiku, aku selalu mengagungkan Allah, aku selalu memuji Allah Ta'ala, aku selalu ingat Allah Ta'ala, ya kah? Aku selalu mengerjakan kewajiban dan lain-lain, ya kah? Nah, lalu kita di dalam ilmu seperti ini tuh memadai bahwa orang lain yang kau tahu kita itu kayak apa, yang kau mengetahui, yang mencek dan mencari tahu, merenungi, memeriksa itu diri kita sendiri, yaitu dilajari oleh ulama di sini, oleh Ibnu Athaillah, bahwa ikan lihati keadaan ikan pada dua perkara. Perkara hati, hal ihwal hati. Kedua, realita suluk nang luar, nang nampak, nang zahir, anggota luar. Makanya ulun gabung kalau hikmah nang 72, karena 72 itu sedikit menjelaskan tentang luar dan dalam. Apa yang perlu dilihat? Kayak apa kedudukan Allah Ta'ala, kayak apa hubungan hati kita dengan Allah di dalam hati kita dahulu. Apakah kedua, kayak apa suluk kita di luar anggota dari segi mengerjakan kewajiban, bersegera semangat di dalam taat ibadah nang sunnah, atau di dalam menjauhi larangan, atau seberapa wara menjauhi nang syubhat atau nang haram, dan seberapa kita itu menolak godaan-godaan yang menjauhkan dari Tuhan. Itu masalah nang zahir. Adapun masalah nang batin yang menjadi tolak ukur
kedudukan kita di mata Tuhan. Apa jamnya tadi? Kita melihat kedudukan Tuhan di dalam diri kita, dan itu terbagi dua. Hal ihwal hati tadi lawan suluk syariat Tuhan di luar daripada jasad kita, yaitu artinya di luar daripada hati kita. Maka si musannif pengarang kitab ini menjelaskan dulu masalah hati. Kalau kita hendak tahu Allah Ta'ala seberapa sayang lawan kita, atau seberapa cinta dan ingat dan muliakan kita, maka lihat isi hatimu, hal ihwal hatimu, seberapa terisi di dalamnya daripada kecintaan kepada Allah atau takut dan segan engkau kepada Allah, seberapa engkau menta'zimkan, mengagungkan Allah di dalam hati. Jikalau terdapat di dalam hatimu ada mahabbah kepada Allah, karena di dalamnya ada ma'rifat. Ketika di dalam hati kita mengenal Allah dari segala nikmat-nikmat, pemberian-pemberian, kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan lawan kita, lalu kemudian selalu mengingatkan berian itu, kebaikan itu, anugerah karunia itu maka ada kehitungan, otomatis dengan sendirinya tumbuh rasa cinta kepada Allah. Nah, orang manusia lain-lain di dalam porsi itu tadi tergantung inya mujahadah inya, seberapa inya mengenal Allah atau mengejar untuk mengenal Allah Ta'ala. Dari mengenal lalu berusaha mengingat, kerencakan mengenal, kerencakan belajar, kerencakan memiliki, lalu akhirnya kerencak ingat. Semakin ingat timbul rasa cinta kepada Allah. Nah, ta'zim di dalam hati, seberapa kita mengagungkan Allah Ta'ala di dalam hati. Ketika orang kerencak mendengar, mengaji, mengenal tentang kekuasaan Allah, tentang Allah Ta'ala itu kalau menyiksa seorang kaum, membinasakan umat dahulu, kayak ini, tentang cerita-cerita tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kebijakan Allah, kebijaksanaan Allah, ya kan? Tentang kehebatan Allah, tentang lain-lain. Lewat seiring waktu inya ketika mengingatkan pulang tentang kekuasaan Allah Ta'ala di dalam setiap hal ihwal, dari rasa ingat mengingatkan cerita-cerita itu akhirnya timbul rasa ta'zim, membesarkan sungguh Allah Maha Besar, sungguh Allah Maha Bijaksana, sungguh Allah Ta'ala itu yang bahasa kita pintar, cerdas, ya kan? Sungguh apa? Dan dari situ juga ketika melihat kekuasaan Allah, ketika Allah menyiksa suatu kaum karena ini, lalu melihat dengan mata kepala, mengingatkan dengan hati, timbul dengan sendirinya pulang rasa khauf kepada Allah, lalu otomatis selalu merasa diawasi, dijaga, karenanya selalu istiqamah mengaji, mendengar, mengenungi sifat-sifat sama basar Allah Ta'ala yang kadang awal terlewatkan dari pengetahuan, penglihatan Allah sekecil apapun, ya kah? Jadi timbul dengan sendirinya ta'zim, khauf, takut, mahabbah, segan, cinta. Jadi cinta, segan, ta'zim, takutan, sumpah itu mustahil kalau dibuat-buat. Itu prosesnya itu daripada apa tadi? Kerencakan mengingatkan, kerencak ingat, zikir, kerencakan zikir dan ingat itu timbul daripada kerencakan mengenal makrifat. Seberapa mujahadah, bersungguh-sungguh mencari tahu tentang Tuhan, habis itu dikatakan aja hati kita menjalani fitrahnya, sudah dengan sendirinya ini akan
ingat dengan sendirinya akan tumbuh rasa-rasa itu tadi. Nah, di situ orang lain-lain mujahadahnya ada nang pengoler, ada nang kadang-kadang akan nang reda hauran hanya mengaji, akan nang reda hauran hanya belajar, akan nang reda hauran hanya membaca, akan banyak haur, ya kah? Akan tetamu orang yang mahir menjauhkan inya, iya juga. Akan orang ketujuh keramian, 4 keramian. Dari situlah kita. Nah, jadi intinya bahwa pertama hendak tahu kita jika andai kata dibahasakan Tuhan itu bisi perasaan sayang pada lawan kita, cinta pada lawan kita, memuliakan pada lawan kita, hendak merencanakan gasan kita yang bagus-bagus kata kita di akhirat. Yang melihat kita itu senyum kada peribahasa saja Maha Suci Tuhan bisi muntunglah. Yang melihat kita tuh Tuhan gembira tidak misalkan. Nah, lihat di timbal dalamnya posisi kedudukan Tuhan di hati kita kayak itu Pak. Nang sedikit-sedikit tapi nang banyak ya banyak juga nang di atas. Nah, lalu tapi jangan salah paham. Jangan dikira bahwa kecintaan kita kepada Allah Ta'ala itu mendahului kecintaan Tuhan lawan kita, ada. Tapi justru lebih dahulu kecintaan Allah Ta'ala kepada kita sebelum kita cinta kepada Allah. Apa dulunya? Jar Tuhan misalkan, wahai ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang beriman, siapa di antara kalian memilih untuk berpaling dari agamanya, jadi murtadkah atau berbalik haluankah, ya Pak, silahkan situ Tuhan kada berhajat dan Tuhan kuasa mendatangkan kelak suatu kaum nang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dari dalil ini artinya menunjukkan bahwa hakikatnya kecintaan Allah kepada hamba itu lebih mendahului daripada kecintaan hamba kepada Allah. Jadi kecintaan kita kepada Allah Ta'ala namun ada, itu adalah bekas daripada kecintaan Allah kepada kita. Itu poin penting juga dipahami, karena ayat-ayat Quran yang lain membuktikan itu juga. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan seluruh anak Adam manusia, dan kami tolong inya supaya kau berjalan di atas daratan dan lautan, dan kami beri mereka rezeki dari segala hal-hal yang baik dan sehat dan bersih, dan kami utamakan, kami muliakan mereka atas kebanyakan makhluk-makhluk yang lain. Kami memuliakan manusia atas seluruh makhluk yang lain. Nah, penting yang kita pahami bahwa annal insana fi asli fitratih, seluruh manusia pada dasar awalnya nih, pada manusia sejak inya tumbuh di dalam fitrahnya, sejak pertama kali dicipta, inya sudah dimuliakan Allah Ta'ala, dan kemuliaan yang diprioritaskan Allah Ta'ala, diutamakan Allah Ta'ala atas seluruh makhluk, tentu itu menjadi tanda bahwa Allah Ta'ala sayang. Apa Tuhan memuliakan mengkada sayang. Allah Ta'ala memuliakan manusia berataan. Siapa aja manusia di dalam dirinya ada ruh, itu sudah termasuk di dalam apa aja kita, di dalam makhluk yang dikatakan manusia yang dicintai Allah, disayangi Allah, buktinya dimuliakan Allah Ta'ala. Berataan dapat porsi yang sama pada dasarnya awalnya kayak itu. Walakinnahum lam yasta'hilu, tapi itu menjadi bukti bahwa ada sebahagian orang yang tidak menjadikan diri mereka pantas untuk disayangi.
Padahal dasarnya Tuhan berataan diberi porsi kasih sayang yang sama, dimuliakan atas seluruh makhluk sama. Kayak apakah warna kulitnya, siapakah kuitannya, keturunannya, kayak apakah statusnya, kebangsaannya, sukunya. Biar peribahasa kuitannya itu di luar nikah melahirkan ini peribahasa. Samunyaan manusia, makhluk manusia pada dasarnya sudah dapat porsi kasih sayang kecintaan Allah yang sama. Tapi mereka yang tidak memposisikan mereka itu orang yang pantas dicintai, dan mereka yang memilih dengan sebab perbuatan mereka, sehingga mereka memilih untuk keluar daripada golongan yang disayangi, dicintai Allah Ta'ala. Tambah lagi mereka menunggangi kendaraan kesombongan, dan mereka memilih bersombong terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Nah itu dulu, walaupun kita kadang hendak laut di situ supaya tidak keluar dari judul utama tadi. Nah jadi intinya itu tadi ya, di dalam masalah yang pertama, masalah hati itu pertama kecintaan Allah lebih mendahului daripada kecintaan manusia, daripada makhluk, daripada kecintaan Allah kepada kecintaan Allah Ta'ala kepada manusia mendahului, lebih mendahului dibandingkan kecintaan manusia kepada Allah. Kayak Pak Jatah. Kedua, bahwa setiap manusia hakikatnya tadi inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Tuhan itu, kasih sayang Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu kepada semua manusia itu sama rata. Tapi ada yang manusia memilih untuk mengikuti hawa nafsunya, sehingga ia tadi menjauhkan dirinya sendiri dari lingkaran rahmat Tuhan. Artinya apa? Supaya tahu daripada itu bahwa artinya kemuliaan kita itu bukan di duit yang banyak, jabatan yang tinggi, rupa yang bagus, ilmu yang banyak, atau ya tadi selembar kain, pakaian, minuman, tempat tinggal, kendaraan, apalagi itu. Kemuliaan kita itu adalah kita ditiup roh dari Allah Ta'ala min ruhi, walaupun Tuhan kada bisi roh, dan kita dijadikan manusia dan dimuliakan Tuhan atas seluruh makhluk yang lain. Itu sudah pada dasarnya sudah sebuah kemuliaan. Cuman ada yang memilih untuk mempertahankan kemuliaan Tuhan kepadanya, ada yang memilih memurahkan, menurunkan derajatnya sendiri dengan tadi pernik-pernik recehan keduniaan. Nah itu satu. Jadi kembali ke pokok, hendak tahu kedudukan kita di hati Allah, hendak tahu kedudukan posisi kita di sisi Allah, di hati, kedudukan posisi Allah di hati kita. Itu satu. Kedua, supaya kita jangan terkecoh. Banyak orang mengira, oh aku luar biasa sudah di hati selalu ingat kepada Allah, selalu mengenal Allah, selalu cinta kepada Allah, selalu ta'zim, takut kepada Allah. Tapi supaya kada tertipu, jadi sini lihati pulang suluk, hal yang zahir yang di luar daripada hati, yaitu jasad kita deh, anggota luar kita. Jadi selain hati yang dilihat, adakah rasa-rasa yang tadi, rasa takut, cinta, segan, takzim kepada Allah, malu kepada Allah dan lain-lain? Itu satu. Kedua, lihati al-waqi' alladhi tanqadu ilaihi bisulukik. Lihati realita suluk kita di luar, anggota luar kita nih, seimbang pada apa bahasa orang wah ini, sejalan kada lawan hati nang katanya isinya itu dipenuhi dengan kecintaan, ta'zim, kemuliaan kepada Allah.
jika engkau, kata musannif, melihat bahwa realita anggota luar badanmu itu bersesuaian, cocok, sejalan dengan isi hatimu, seperti apa? Misalkan contohnya ya tadi, iqbal ala ta'at wal qurubat, anggotanya mengerjakan kewajiban sesekali dan rancak menggawi taat ibadah, itu ada yang sedikit ada yang banyak tergantung isi hatinya, dan hatinya selalu ketuju mengajak kepada Allah, entah dengan pikiran, ilmu, jabatan, tenaga, karena inya memang kalau manusia itu dasar bujur mengaku cinta kepada Allah, inya selalu mengajak orang lain supaya cinta juga kepada Allah. Inya mengenal Allah sampai cinta kepada Allah, pasti inya membawa orang lain supaya merasa akan juga nikmatnya ma'rifat kepada Allah, tambah cinta kepada Allah. Kayak pian juga tah, pian misalkan sayang lawan kuitan, atau sayang lawan murid, atau sayang lawan siapakah, pasti pian membawai orang supaya mengenal. Sayang lawan kuitan, sayang lawan perguruan, sayang lawan murid, sayang lawan anak, pasti pian selalu mengisahkan anak pian, murid pian, guru pian, siapa kepada orang lain, supaya orang peparak juga lawan sidin itu mengenal, ya kah? Wa ta'rif bidinihi wa syir'atih, andai kata pian orang yang tahu syariat Allah, agama Allah, pian mengenalkan lawan orang tentang agama Allah, syariat Allah, misalkan pian membawai orang supaya peparak lawan Allah, orang pian sedih melihat orang berjauh lawan Allah, misal, lalu pian bawa, ayo kita mengaji ke situ, ayo kita peparak di situ, ya kah? Itu tanda-tanda bahwa anggota luar pian, perilaku pian yang zahir sesuai dan sejalan dengan hati pian yang memang isinya ada rasa-rasa tadi. Serta selain mengerjakan kewajiban, dan itu sudah pasti, menjauhi larangan-larangan Allah semampu mungkin. Kada berarti kada bisa tegawi dosa, bisa aja tegawi dosa, tapi bukan orang nang kecabur-cabur menjadikan kebiasaan hobi, tapi bisa aja tegawi karena lengah dorongan nafsu lalu menyesal, ya kah? Nah, jar musannif, jika engkau melihat dirimu seperti keadaan kayak tadi, zahirnya kita nih kayak itu sudah kewajiban menggawi, larangan menjauhi, yang sunnah hendak menggawi, berusaha menggawi, tercapai tapi berusaha hendak menggawi, ya kah? Berusaha menghindar tempat-tempat yang membahayakan, lalu gembira ketika melihat orang berparak lawan Tuhan, mengajak orang lain, sedih melihat orang jauh dari Tuhan. Itu tadi gair melihat orang lain, keluarga kita atau siapa yang menggawi maksiat terus-terusan, gair takutan melihat, ya kah? Itu setiap apa yang kita lakukan di luar tadi, perilaku kita itu menunjukkan bahwa di hati memang ada, entah ada khauf kepada Allah, entah yang mendominasi rasa cinta kepada Allah, entah yang jadi orang lain-lain, ada yang semunyaan ta'zim, khauf, mahabbah, segan, ta'zim, malu kepada Allah, ada bisi beratan, tapi ada yang sebahagian daripada sifat itu mendominasi daripada yang lain. Ada yang orang khauf, takutan benar Allah, lalu wara' benar, hati-hati benar, hal-hal yang biasa umum aja digawi orang, takutan juga menggawi, ya apa? Sampai nang halal dijauhi peribahasa. Atau gelisah tadi, atau ada yang orang makamnya rasa mahabbahnya kepada Allah mendominasi rasa yang ada, makam ta'zim, membesarkan Allah sehingga apa-apa melihat kebesaran Allah, subhanallah, alhamdulillah, apa aja melihat himum, apa aja melihat orang berabut masalah dunia, bahual berabut, cekcok, babunuhan, apa inya kada ikut terlibat, bahkan kada
dibawa orang gin kada tertarik. Kenapa? Karena inya di hati ada ta'zim kepada Allah Ta'ala tadi, menganggap bahwa Allah Ta'ala lebih besar dari segala-galanya. Artinya adalah monang urusan agama dianggap remeh, kada berguna, kada jadi duit, kada jadi hasil. Janji-janji Allah, ancaman Allah dianggapnya kurang lebih aja, ya kah? Tapi kalau sudah melihat hal yang selain daripada Allah, urusan keduniaan, urusan apa itu segan ta'zim, ya kah? Nah, orang yang itu orang yang pertama jangan merasa dirinya itu ada punya posisi di mata Tuhan, ya kah? Nah, jadi maka Jarsidin ketahui bahwa setiap orang muslim nang inya memang sadiq, jujur di dalam keislamannya, pasti punya jatah dikitkah banyakkah dari porsi hubungan dekat dan kasih sayang di sisi Allah. Pasti disayangi Allah Ta'ala dikit atau banyak, pasti didekatkan oleh Tuhan sedikit atau banyak. Kalau inya Islam dan jujur, apalagi beriman, apalagi ahli ibadah, apalagi ahli ilmu, apalagi mukhlis, apalagi. Nah, karena Jarsidin tanda apa dalilnya bahwa seamatir apapun seorang muslim yang inya jujur di dalam Islamnya itu punya posisi, punya hubungan dekat, punya posisi dekat dengan Allah, walaupun beda-beda tadi, ada mendapat porsi dari kecintaan Allah kepadanya yang lebih daripada orang lain. Apa dalilnya? Dalilnya pertama secara akal, bahwa jika Tuhan kada sayang, kada mungkin Tuhan memberinya hidayah Islam, memberinya taufik mengerjakan kewajiban, memberinya pertolongan menjauhi larangan, memberinya pertolongan taufik menggawi dan sunnah dan ibadah, dan ini memberinya taufik mengajak orang lain kepada Allah Ta'ala dengan cara apakah terjadi kita, dengan modal apakah, ya kah? Nah, jadi orang yang sudah ada di dalam hatinya, ada walaupun sedikit, di dalam perilakunya ada juga walaupun sedikit, tapi sabit dan jujur, ya kah? Itu sudah pasti orang itu mendapat porsi dari kedekatan kepada Allah dan disayangi Tuhan. Karena itu ayat Quran menyebutkan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, Tuhan Allah Ta'ala yang meletakkan di dalam hati cinta kepada iman, dan Allah Ta'ala hias keimanan itu di dalam hati kalian, dan Allah Ta'ala membuat hati kalian itu benci kepada kekufuran dan kefasikan dan segala maksiat. Ulaika humur rasyidun, orang itulah yang dianggap lurus, bijaksana dan mendapat petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah, itu semata karena karunia dan nikmat dari Allah, hakikatnya bukan usaha dari hamba. Wallahu alimun hakim, ya kan? Jadi itu pertama dulu yang kita boleh kita jadikan angin segar tadi, bahwa ketika pian dikaruniai Allah Ta'ala hidayah Islam, iman, taufik menggawi kebaikan, kewajiban tegawi nang sunnah, ada dorongan hati iqbal tadi, benci terhadap maksiat Allah, berusaha menjauhi, mengajak, suka melihat orang lain berbuat baik, benci orang lain menggawi maksiat dan melawan ketentuan Allah. Jadi mun hati rasa biasa aja, nah ini bahaya juga. Hati rasa biasa aja melihat orang no maksiat, hati rasa tertawa-tertawa aja, ini bahaya. Atau syarik atau sensi melihat orang berbuat baik atau beramal saleh atau berparak lawan Tuhan, ya kah? Itu bahaya juga, ya kah? Nah, karena tadi semuanya tadi ada ta'zim, ada khauf, ada haya minallah, ada mahabbah kepada Allah Ta'ala tadi. Nah, jadi kita lihat di sisi itu tadi seberapa. Nah, jadi untuk memantapkan tadi pemahaman bahwa menjawab tadi
Hendak tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihati kedudukan Allah di dalam diri kita. Dalam diri kita itu yang mana? Dua, hati lawan perilaku. Dua buting ini sepaket, kada boleh dipisah-pisah. Karena kalau dipisah-pisah kita gampang tertipu dan bisa menipu orang lain. Apa maksudnya tertipu? Ada yang orang suluknya perilakunya nang luar tadi wajib gawian nang wajib rancak bolong-bolong, nang haram enteng benar tagawi. Mun ada kesempatan mun kada tapi berduit padahal aku lagi taubat, mun lagi ada banyak duit Allah Maha Pengampun aja Bapak gawi. Misal ibadah nang sunnah inya umpat orang banyak, mun orang rami tulak, mun orang sunyi kada koler ya kah, kada hendak juga kada berpikir ya kah. Dan ketika mengerjakan nang ibadah nang sunnah apa kada sama sekali juga hati merasa tegawi nang apa, tapi sudah dapat duit aja hanyar merasa disayangi Tuhan ya kah. Nah, tapi di sisi itu ketika anggota luarnya nih, zahir jasadnya nih nang kayak ini, tapi mengaku kena aku ini cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, takzim kepada Allah, ya apa, takut kepada Allah. Nah, jadi supaya orang jangan tertipu dirinya nih, supaya kitanya jangan tertipu, jangan cuman mengaku-ngaku di dalam hati ada semua rasa-rasa tadi itu. Karena semuanya orang pasti merasa dirinya ada, karena inya kada paham tentang nang kayak apa garang prakteknya dengan ada cinta, takzim, khauf kepada Allah Ta'ala itu kada tahu. Jadi lihat di perilaku kita sejalan kada. Nah itu satu. Karena wah ini bahkan bukan sekadar masyarakat awam nang tertipu, nang jadi guru lalu mengaku makrifat kepada Allah, Nur Muhammad, kasih tu kamari melajari Nur Muhammad, kasih tu kamari melajari kisah hakikat ilmu diri, ilmu Nur Muhammad, ilmu apa, hanya diuji pakai godaan duit sedikit, penjual pada taat. Hanya dibawai masalah aurat wirid kada tegawi yang ianya makrifat jua kepada Allah, yang ianya ilmu jua, sehingga merendahkan wirid, merendahkan ibadah jua. Jadi nya wirid yang ada tapi ada sumbah yang ada jua sepaling apa istilahnya dianggapnya tamat dan sebagainya, atau dianggapnya hal remeh dan lain-lain. Intinya kena berpadah itu sunnah kada perlu digawi, itu wirid kada wajib jua, itu yang penting ilmu makrifat apa. Nah, orang yang merendahkan wirid ibadah sunat apa sudah hati kada sampai tegawi pengoler kepada aja pengoler. Tapi kalau diulah-ulah dipoles-poles pakai apa-apakah dalil supaya orang meremehkan atau supaya inya orang memaklumi bahwa inya itu ada alasan padahal sebetulnya koler. Nah, berarti sudah kau diketahui bahwa orang itu memang di dalam hatinya kada ada sama sekali memuliakan Allah Ta'ala atau ta'zim kepada Allah. Dan seperti itu juga inya harus hati-hati bahwa inya sendiri kada ada punya posisi kedudukan apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, nah ini pulang sebaliknya, lebih bahaya juga bisa mengecoh orang ini ibadahnya kuat, baca Qur'annya itu harat, ibadah sunnahnya itu sampai dahi aja gosong, gacak di gosok-gosoknya pas sujud supaya timbul pulang, lutut inya aja bengkak ganal kayak apa. Sampai Rasulullah di akhir zaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim tuhaqqiruna a'malakum min a'malihim. Kalian akan menemui satu kaum di antara kalian, di tengah umat kalian, yang ketika mereka baca Quran itu mereka membaca nasan kama unzil, membaca itu persis seperti waktu diturunkan. Artinya bagus banget bacaannya, fasihnya, lagunya bagus, tapi kada sampai ujung tenggorokan, artinya kada sampai ke hati dan inya kada mengerti tafsirnya. Dan mereka itu kalau beramal saleh pian bebuhan ikam ya Rasulullah, minder melihat
membandingkan amal ibadah ikam ada apa-apanya lawan ibadah inya. Ikam merasa hina benar ibadah ikam, ibadahnya haram. Tapi hati-hati ya Rasulullah, mereka itu fitnah akhir zaman, yaitu yang dikatakan ulama, yang dikatakan buhan radikal, buhan ISIS, buhan Khawarij, buhan yang ketujuh membunuh-bunuhi, mengkafir-kafirkan, menghalalkan darah orang Islam, ketujuh membidah-bidahkan, memusyrik-musyrikakan orang ya kah, pendakwah bahari, ulama bahari ngalih benar memasukkan orang Islam, ini benar mengeluarkan ya kah, dikit-dikit mengkafirkan, dikit membidahkan. Atau mereka yang para peibadat tapi mereka hatinya jahil kepada Allah, jahil kepada diri sendiri, jahil kepada syariat, tapi ibadahnya kuat benar, tapi syariat, fikih, apa jahil, bahkan meremehkan yang ianya ibadah juga, apa ianya mengamalkan juga, ianya ibadah beramal tapi ilmu kadada, apalagi jauh daripada mengenal Allah, sampai di dalam hatinya kadada ta'zim, khauf, mahabbah kepada Allah yang sesungguhnya, tapi ianya peibadat luar biasa, peibadat yang jahil, ini bahaya juga. Nah, jadi ada orang yang hatinya merasa dirinya hatinya takzim, khauf, takut kepada Allah, tapi perilaku luar kadang menunjukkan bahwa inya memang beribadah sesuai karena niat ikhlas hati karena mengenal Tuhan. Itu bahaya. Ada termasuk di dalam orang yang tolak ukur tadi, bahwa kita ini seperti apa posisi kita di mata Tuhan. Sebaliknya tadi, hatinya jahil kepada Allah, kada ada rasa sama sekali, kada ada ma'rifat sama sekali, kada mengerti apa-apa lawan Tuhan, kada ada ta'zim, kada ada khauf, tapi zahir perilakunya menjauhi yang haram, selawar aja takutan mana kalau pina sampai panjang sedikit sampai ke mata kaki, kalau pina langsung masuk neraka, apa jenggot kada boleh berkurang sesenti-senti kada boleh kalau pina. Ya tadi menjauhi nang hal nang ini aja tah yang diperselisihkan ulama aja, menjauhi luar biasa, apalagi nang haram. Ibadahnya, taatnya, sunnahnya, baca Qur'annya setengah hatam sehari, ya tadi. Nah, sehingga di sini di dalam Hikam Athaillah dan syarahnya ini hendak meluruskan pemahaman kita bahwa kita yang penting kitanya jangan terpengaruh kalau hanya hati saja tapi anggota kada mendukung, kada sesuai, atau anggota luarnya bagus benar tapi hatinya jauh. Nah, itu dulu. Jadi yang dituntut kalau kita dasar bujur, hendak tahu dan hendak berusaha supaya kita itu punya posisi kedudukan istimewa mulia di mata Tuhan. Apa jar kita tadi? Maka lihati diri kita. Nah, lalu ketika kita melihati diri kita, ya kah? Ternyata diri kita misalkan alhamdulillah diberi taufik hati mengenal Allah Ta'ala, ingat lawan Tuhan selalu, setiap waktu, tempat, keadaan ingat lawan Tuhan, apalagi ketika ada di dalam godaan dan lain-lain ingat lawan Tuhan. Ta'zim, khauf, mahabbah kita dan segan lawan Tuhan ada. Satu ialah sudah. Kedua, zahir kita memang mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan selalu berusaha mencari kesempatan mengerjakan dan sunnah dan lain-lain, dan selalu berpikir kayak apa memprioritaskan gawian, usaha, jabatan, tanam, apa, dagangan, pertanian, apakah lagi diri untuk lawan Tuhan, apa untuk dihadapkan atau difungsiakan untuk mencari ridha Allah Ta'ala nih, misalnya zahirnya mendukung. Nah, maka jersilin, maka kamu patut bergembira dan berjoget di dalam hati. Maksudnya berjoget di dalam hati, bergembira apa, fabidzalika falyafrahu. Dengan hal seperti itu mereka pantas bergembira. Tapi ini belum tuntung lagi lah supaya ada salah ya. Fabidzalika falyafrahu, mereka patut bergembira karena jersidin, karena
bergembira di dalam hati itu karena kamu itu memandang bahwa dirimu yang hina dan rendah itu dijadikan Allah tempat mendapat inayah, perhatian Tuhan, ya kan? Ketika pian dianugerahi hati nang bagus, perilaku nang bagus tadi sepaket, pian patut bergembira dan mengucapkan alhamdulillah dari hati yang paling dalam, karena Tuhan, walaupun pian itu orang yang hina, merasa diri rendah dan banyak dosa dan merasa hina, Allah Ta'ala jadikan pian itu adalah wadah, proyek, tempat menampung hal yang kekal dari Tuhan, yaitu amal saleh dan zikrullah. Karena kita minggu yang lalu apa? Dunia ini yang kekal itu hanya amal saleh. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya kah? Wal baqiyatus salihat khairun inda wal amalus salihu yarfa'u. Itu hal yang kekal, amal ibadah kebaikan yang diridai Allah, yang ikhlas dilakukan karena Allah, itu barang satu-satunya yang kekal di dunia, dan Allah Ta'ala keruniakan sesuatu yang kekal itu di dalam diri pian, dan pian dijadikan wadah menampung hal yang kekal itu, sehingga Allah Ta'ala itu membuat hubungan, mengait pian dengan hubungan yang kuat kepada zat sidin. Nikmah ya lah. Nah, lalu tanda pulang, tanda tambahan tanda ya nang hikmah 72, ketika Allah Ta'ala pulang memberi pian rizki nang tadi berupa dua. Pertama, mata razaqaka ta'ah, Allah mengkaruniai pian taat ibadah, istiqamah di dalam taat ibadah. Di samping itu wal ghina bihi, merasa kaya dengan taufik Allah daripada taat itu sendiri. Nah, itu penting, hikmah nang 72. Artinya tanda pulang bahwa pian itu mendapat posisi nang lebih pulang daripada nang pertama. Kan dari kita tadi, kalau pian sudah diberi hati yang bagus, sudah dijelaskan Allah, hati yang bagus yang menampung rasa-rasa tadi, dan diberi anggota jasad atau anggota zahir nang sejalan dengan hati tadi. Hati bagus, perilaku bagus, itu istilah baguslah, hati bagus, perilaku bagus. Tambahnya pulang nih, tambahnya bahwa pian itu diberi tambahan nilai plus, yaitu di samping itu pian diberi sedikit banyaknya diberi ilmu ma'rifat, yaitu apa? Ghina, merasa kaya, merasa cukup dengan keampunan Allah, rahmat Allah, taufik Allah daripada amal saleh. Maksudnya apa? Kada bagantung lawan amal saleh itu pulang. Banyak orang yang tadi nang ulun contohkan tadi, ibadahnya bagus benar, harap macam-macam tadi, tanda-tanda dahinya, lututnya, apalagi lututnya, tapi hatinya sebetulnya kan ada nang takzim makafah ini. Orang yang biasanya hatinya jahil, orangnya jahil benar, tapi ibadahnya kuat benar dan ketujuh mengaji. Orang itu banyak jatuh di jurang istikbar, kesombongan. Kesombongan kenapa? Karena ujub kepada dirinya sendiri, terlalu mengagumi, berlebihan mengagumi diri sendiri. Kenapa terlalu mengagumi dirinya sendiri dengan ibadat tadi? Karena inya merasa tahu inya yang menggawi ibadah, inya pencipta ibadah taat inya sendiri, inya alim, inya merasa inya nang menghasilkan ilmu, inya sugih, lalu kau berzakat, haji, umrah, mau bersedekah, inya nang menghasilkan, ya kah? Sehingga inya bergantung lawan ibadah inya dan menyekutukan Allah, dan ya kah? Dan inya kadang tahu, apalagi meyakini bahwa itu semua taufik dari Allah Ta'ala. Ini bahaya. Sedangkan hamba Allah Ta'ala yang diberi pilihan tadi itu, selain inya sudah taat ibadah, nah ini penting, syariat fikih inya tahu dan menggawi, tauhid, ilmu tauhid nang dasar
sampai nang sifat-sifat Tuhan macam-macam inya mengaji, mengkaji dan menggawi. Ketiga apa tadi? Haqaiqul iman nih, hakikat daripada iman dan makrifat kepada Allah, tambahnya pulang ada. Nah, itu sudah yang dikatakan orang yang ibaratnya tanda orang itu benar-benar selamat. Ya itu tadi. Jadi jarsidin ketika engkau di samping diberi taat itu tadi tiga macam lah, syariat, fikih, tauhid, tasawuf. Taat. Di samping itu barataan di dalam hati pian kadada sama sekali bergantung lawan amal saleh. Bergantung lawan amal saleh. Di dalam hati sama sekali kadada meyakini, mengetahui mengira aja tak salah sudah, apalagi meyakini bahwa amal saleh ini nang masukkan surga. Di dalam hati kadada menganggap bahwa Tuhan tahu hutang jasa surga lawan kita. Karena Tuhan hutang jasa lawan kita beramal saleh, beribadah, menuntut ilmu macam-macam, lalu Tuhan terlalu benar pada masukkan kita surga. Lalu contoh nangke ini kan ini tadi, ketika orang hanya menyumbang sedikit lalu menyuruh orang menghargai, menghormati, mengingatkan jasa inya, membalas sampai mau ungkit pulang, ingatlah aku bahari kene. Itu contoh orang yang tertipu. Padahal ini lain ahli ibadah, jarang juga beribadah, jarang juga kena-kenaan aja juga. Ya kah? Andai katanya banyak tah ibadahnya, taatnya, sembahyangnya, zakatnya, sedekahnya, tapi nya selalu tadi menganggap Tuhan itu sudah ibaratnya kayak Tuhan itu tahu hutang jasa lawan inya, itu aja sudah bahaya benar. Apalagi nya sudah ibadahnya sedikit, rasa iya sudah. Maka kian kalau keliling, kalau bergaul dengan manusia, katamu itah orang nang ibaratnya tadi sudah pengoler ibadah, berbuat baik, sekali berbuat baik minta balas 10 kali lipat, lawan manusia, lawan Tuhan minta 1000 kali lipat. Karena itu akhirnya, nah itu contoh orang nang balung bujur lagi mendapat kemuliaan dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang diberi Allah Ta'ala taufik zahir, ibadah, syariat, tauhid, fikih, tauhid, akhlak, ibadah, menggawi yang kewajiban minimal ya, dan menjauhi yang haram dan lain-lain. Tambah di atas itu pulang diberi Allah karunia nang batin, karunia nang samar nang batin yang kada semunyaan orang diberi Allah, lebih sedikit nang diberi daripada nang kada diberi, lebih banyak nang kada diberi daripada nang diberi. Ya kah? Apa itu? Ghina bihi tadi. Inya kada mengandalkan ibadah inya sama sekali padahal banyak. Inya kada bergantung lawan ilmu inya nang luas padahal luas. Ya kah? Inya tetap menganggap itu semua rahmat Tuhan, dan lewat inya sumbahyang, dengan inya sumbahyang, puasa, zakat, taat tadi mengharap rahmat Tuhan pulang. Jadi menggawi karena rahmat Tuhan dan mengharap maghfirah, afu, keampunan rahmat Tuhan. Beramal salehnya banyak tapi kena berdoa lawan Tuhan kayak nang kada bisi apa-apa. Terima akan amal saleh nang sedikit nang cacat ini, itu pun ulun kau menggawi taufik dari pian. Ya kah? Sehingga tadi apa dalilnya bahwa hikmah nang ke-72 ini, bahwa kalau pian sudah diberi taat nang sempurna kayak tadi, artinya nang bagus, tambah pulang diberi hati yang sudah tahakkuk dengan hakikat kehambaan, diisi dengan hakikat kehambaan kepada Allah, itu jarsidin, itu ketahui bahwa engkau itu adalah orang yang telah Allah Ta'ala limpahi dengan nikmah zahir dan nikmah batin. Di dalam Quran Tuhan memuji suatu golongan yang jadinya wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah.
Ada nikmat nang zahir, ada nikmat nang batin. Nah, apa itu nikmat nang zahir nang batin? Yang nyata dulu lain masalah duit, lain bungas, keturunan, warna kulit, jabatan, kepala sekolah atau bawahan atau buruh, petani, usaha pina lancar, pina rancak diantari orang, rezeki anak soleh, lain itu. Nikmat Tuhan itu nang nikmat Tuhan tu, nikmat Tuhan nang bujur-bujur karunia dari Tuhan tu dua. Nikmat zahir, ada nikmat batin. Apa itu nikmat zahir? Ya, ngecak kita diberi taufik, ngecak kita utarakan nih. Nikmat zahir adalah yang diberi taufik mengerjakan taat ibadah, kewajiban untuk ilmu macam-macam nang zahir perilaku. Nikmat nang batin adalah yang diberi hati yang menghamba bujur dengan Allah. Bukan sekadar zahirnya menghamba kepada Allah sembahyang, puasa, haji, tapi hatinya menuhankan diri di hadapan Allah. Ketika orang bergantung lawan amal salehnya, kesugihannya, keharatannya, kepintarannya, kebungasannya, macam-macam lah kecerdasannya, itu inya menuhanakan dirinya, belum mendapat nikmat batin dari Allah, sehingga itu yang menghalangi inya menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Dan itu contoh nyata Fir'aun sebelum Fir'aun dan syaitan iblis yang ibadahnya itu kadang-kala dikalahkan, tapi hatinya terhijab dari Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Pulang ayat Quran dan hadis daripada hikmah nang Ibn Athaillah ini, bahwa itu yang namanya sempurna zahir dan batin. Walladzina yu'tuna ma atau, Allah Ta'ala memuji suatu generasi terbaik di zaman Rasulullah, yaitu sahabat. Mereka itu ciri-ciri sahabat mereka, sekalipun telah melakukan apa yang telah mereka lakukan, ibadah, jihad, sedekah, mengorbankan itu ini, berjuang demi Rasulullah, tapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka tetap takutan, gelisah kalau pina masuk neraka. Sudah rancak kita mengisahkan sahabat itu kayak apa, seakan-akan kayak kada sama sekali amal saleh apa-apa, hati mereka tetap takutan. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, Allah Ta'ala memuji orang-orang pilihan. Mereka itu begitu takut kepada Allah, padahal mereka selalu mengerjakan apa yang mereka disuruh oleh Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma ya'murun. Ini ada tafsir mendahkan memuji malaikat, ada tafsir mendahkan memuji sahabat, ada tafsir mendahkan memuji orang-orang beriman dari seluruh umat Nabi Muhammad. Ya kah? Wa inni la'afahu liman tabu amanu wa amila salihah. Ya kah? Ada lagi Rasulullah pulang yang pernah kita pakai hikmah setahun sudah ya lah, hikmah pertama yang kita jelaskan dahulu. Rasulullah yang bersabda, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluh, kada harapan memasukkan surga akan dirimu oleh amal dirimu juga. Kada harapan amal kalian memasukkan surga, memasukkan kalian ke dalam surga. Sidin kada menyambat, kada harapan amal saleh itu kada jadi sebab apa? Kada harapan amal saleh itu menjadi sebab kalian masuk surga. Kada menyambat itu, karena memang amal saleh itu menjadi sebab kita masuk surga, jadi sebab aja. Tapi nang jar Rasulullah itu apa? Kada harapan amal saleh kalian itu memasukkan kalian surga. Sama sekali kada harapan, lan tufidud dawam, permanen. Sahabat bertakun, wala anta ya Rasulullah, pian kayak itu juga kah? Pian kada harapan juga lah amal saleh memasukkan pian surga? Wala, kada aku kada kayak itu, aku gin kayak itu juga. Kada harapan amal salehku memasukkan aku surga, hanya saja Allah Ta'ala telah meliputi aku dengan rahmatnya, artinya aku dijanjikan Tuhan, dan itu karena rahmatnya. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW memedahkan bahwa yang tanda apa, bahwa amal saleh kita itu lain itu nama memasukkan surga, tapi rahmat Tuhan yang
liputi kita sehingga kita beramal saleh dengan taufik Tuhan, lalu dengan sebab amal saleh kita masuk surga. Artinya tetap amal saleh kada boleh ditiadakan dan diremehkan, tapi jangan dipandang sebagai Tuhan yang memasukkan, supaya kita tadi kada salah paham lawan ayat Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga dengan apa yang kalian perbuat. Itu maksudnya dengan apa yang kalian perbuat, dengan amal kalian, maksudnya dengan sebab amal kalian, namun hakikatnya tetap rahmat Tuhan. Sudah dahulu pernah kita banyak lebar ya Allah, berapa hari sudah menjelaskan itu. Tanda pulang bahwa itu tanda orang-orang pilihan. Rasulullah berkata, sesungguhnya selalu hatiku itu dibuat apa istilahnya dilintasi yang macam-macam, dan sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Artinya kayak apa amalnya, ibadahnya Rasulullah, tapi sidin tetap beristighfar kepada Allah 100 kali. 100 kalinya Rasulullah dan 100 kali kita ya lah. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Padahal Rasulullah itu begitu maksum daripada dosa, tapi ini supaya menjadi contoh bagi umatnya dan supaya menjadi syariat bahwa seperti inilah yang sebenarnya nang dicari, yang mestinya dikejar supaya kita. Nah, lalu ya tadi kurang lain-lain. Ada yang diberi Allah Ta'ala tadi karunia zahir dan batin, sama berataan diberi Allah karunia zahir dan batin, atau bukan berataan, maksudnya banyak, ada jatah yang diberi Allah Ta'ala nikmat zahir dan batin. Kayak tadi zahir faat yang begitu bagus, hati merasa sugih dengan Allah, bukan sugih dengan amal saleh, apalagi sugih dengan harta, apalagi sugih bergantung lawan jabatan. Baginya sudah hal duniawi itu lebih buruk lagi. Bergantung merasa amal saleh itu hal yang dibanggakan karena inya nang menggawi tanpa taufik dari Allah, itu aja sudah dosa ganal, apalagi hal yang bersifat duniawi lalu dijadikan itu sebagai ya tadi alasan Tuhan membalas. Sehingga semuanya itu digambarkan oleh pengarang kitab bahwa sama yang contoh pernah juga diutarakan bahwa karunia Allah Ta'ala atas kita itu dengan perumpamaan amal saleh dan rahmat Tuhan tadi seperti tadi kuitan menitip atau menyelipkan duit di dalam tas anaknya nah anak tulak sekolah tanpa sepengetahuan ng anak, lalu memadahi anak ikan kena di jalan ketemu orang fakir miskin atau di sekolahan, berbagilah berbuat baiklah, berbagi dan banyak sumbangan atau traktir kawan kena lamun ikan bahan bisakan duit untuk kebaikan tadi ikam kutukarakan apa tadi hadiah, misalnya sepeda motor atau kendaraan. Sekalinya si anak tadi tulah ke sekolahan berbagi harta, berbagi duit kanan kiri muka belakang santri apa kakawanannya, disayangi orang, dimuliakan kakawanan inya, itu bonus ya. Nang minggu yang lalu itu adalah bonus, perumpamannya bonus di dunia, tapi balasan atau upah bayaran dari hadiah yang dijanjikan kuitan belum lagi. Balik ke rumah hanyar diberi dipuji nang kuitan, dihargai kuitan, lalu dihadiahi oleh kuitan tadi sepeda motor. Nah, maka seorang anak yang inya kada berakal, wajar kalau inya datang ke wadah kuitan, mana hadiah ulun, ulun sudah menggawi, ulun sudah uyuh-uyuh susah payah berkorban dengan harta nang ampun ulun, kalau ada orang-orang fakir miskin lemah apa mana soalnya terlalu benar mengkadepian bari itu wajar jasidin karanakan kada berakal lagi. Nah, masa kita jasidin yang sudah tua bunyi berakal, bunyi tuha, bunyi bisa berpikir, masih
menganggap bahwa amal saleh kita itu adalah sebuah kebaikan jasa murni dari kita, usaha kita, dan Tuhan yang terhutang surga, Tuhan terhutang pahala lewat kita, dan Tuhan tak lalu benar masukkan kita ke neraka misalkan, ya kah? Sehingga merasa pulang Tuhan itu berhajat, apa? Kan kita uyuh kadang melihat orang kayak itu, nang ibaratnya tadi kan selalu menghadang kita, ya kayak ibaratnya nih untuk berbuat baik aja, beramal saleh atau mendonasikan hartanya aja salang. Ini kada datang juga ke rumah ya. Ya kok. Dari mana aku tahu ini yang tahu aja, cuman mengharap orang datang, mengharap orang mengirim proposal, mengharap orang memintai, mengharap orang beparak daelang dulu macam-macam, ya kah? Maka pesan untuk orang-orang kayak itu, ya tadi ingatakan Allah Ta'ala kada bahajat lawan kita berata hendak beramal sudah, hendak berbuat baik, hendak di hati terpikir, hendak umpat nyumbang tenaga, harta apa, umpat langsung kada usah mengharap diambungi, disayangi kayak anak-anak halus, bisa aja sudah berkami bahera sorongan minta dibawai, aku udah dibawa ipok, gotong royong, aku kada dibawa ipok, atau umpah datang misalkan kada diherani orang bulik, ya ikam mengerjakan itu untuk siapa, ini lain, ya kah? Yalah, artinya dalam segala hal tadi. Padahal aku sudah menyumbang majelis itu, pas minta pilih aja, coplos saja, minta aja kada mau, misalkan, ya kah? Aku sudah, jadi orang kayak itu, tapi ya tadi kita ini kacak berdiam aja sudah, kada usah di ini, ya kan? Cuman pada dasarnya orang-orang kayak itu tadi, ya tadi inya pada dasarnya inya merasa sugih harta nang banyak ampun inya, usaha inya, lalu mengira bahwa Tuhan ini bakal melarat, jadi gembel, kada inya membantu agama ini bakal musnah, Rasulullah tuh perjuangan Rasulullah bakal putus di tengah jalan, janji Allah Ta'ala kepada Rasulullah bahwa agama ini bakal menyebar di seluruh muka bumi, inya itu semua itu bakal musnah karena inya kada umpat apa-apa menyumbang, kada umpat, ya kah? Itu tadi jahil murakkab tarkib masjid tadi kebalapat hadramat. Agama ini suatu saat, sujud itu suatu saat menjadi bahasa internasional. Coba ini Piala Dunia, gol sebuting sujud, walaupun luput kiblatnya, yang penting sujud. Paha kah kelihatan apakah negara ini, negara itu, negara itu, negara ini, lalu ini negara pelaksananya ke itu, ya kah? Artinya suatu saat Islam ini menyebar. Islam suatu saat, karena Islam ini menyebar bukan karena kita, tapi karena Tuhan hendak menghimpungi hati Rasulullah, menepati janjinya kepada Rasulullah. Lalu agama ini suatu saat akan sampai puncaknya, dengan atau tanpa usaha kita tadi. Yang jadi pertanyaan ketika sudah kita tahu bahwa sembahyang, sujud, mengesahkan Allah itu akan beriman, Islam menyebar di seluruh muka bumi itu tadi. Yang jadi itu sudah pasti terjadi. Yang kada pasti atau yang jadi pertanyaan, kita ini umpat andil kada? Atau cuman kayak orang nang tadi makan, minum, bahera, kantut, doing, bangun, kayak itu pulang, ya. Lalu habis itu beramal saleh sedikit, lalu ya kah meniwas-niwas lawan Tuhan tadi. Beramal saleh sedikit supaya usaha lancar, usaha maju, tapi tekanlah sekalinya hanya sehari aja barang kada payo sudah. Ya tadi menuntut Tuhan macam menyalahkan Tuhan macam, meragukan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad disalahkan, gurunya disalahkan juga, gurunya dianggap guru sesat misalkan, mesti Tuhan meluaskan rezeki hambanya macam-macam, ya kah? Ya tadi semuanyaan itu tidak lain dan tidak bukan pasti kalau dilihat sumbernya karena jahil dengan agama, jahil dengan syariat, memahami agama sakahandakinya.
lalu melihat sendiri dampaknya itu deh. Inya ba'amal salih aja syirik lawan Tuhan, ba'amal salih aja sudah dosa lagi, menagih Tuhan macam-macam, kada beradab lawan Tuhan, ba'amal salih tak apalagi maksiat, kada kisah lagi, sudah. Semuanya itu berdasar dari awal apa sebabnya? Sebabnya karena kada tahu. Kada jadi kada tahu, kada mau mengaji. Kenapa kada mau mengaji? Allahu alam, aku akan lawan Syekh Google aja sudah. Ya kah? Nah itu tadi. Lalu jarsilin, maka periksa dirimu. Kalau nang tadi jarpian dianugerahi oleh Allah Ta'ala nikmat nang zahir dan batin, diberi hati yang bagus dan amal ibadah perilaku yang bagus, maka pian patut bersyukur, patut memuji dan menyerahkan semua taufik itu ke dari Allah, dan mengkayakan diri dengan Allah Ta'ala dan merasa kada bahajat lawan selain daripada Allah Ta'ala, dan dengan amal saleh tu pian mengharap rahmatnya atau mengharap keampunannya. Hendak mengharap surga kada apa-apa, yang penting kada menganggap bahwa surga itu sebagai kewajiban atas Allah Ta'ala, tapi semata karunia anugerah dari Allah Ta'ala. Hendak mengharap dengan amal saleh itu hutang lunas, usaha lancar, itu sebagai sampingan dan itu boleh-boleh aja, yang penting itu kada menjadi tujuan beramal saleh. Karena tadi kita diulah Tuhan gasan beribadah, ibadah kita diulah Tuhan beribadah, artinya diulah Tuhan gasan sembahyang. Adapun jarsilin, jika engkau memeriksa dirimu, ternyata engkau melihat dirimu begitu jauh dari matahari hidayah, dan engkau tenggelam di dalam kegelapan wahan dan angan-angan palsu, dan engkau selalu di hati merasa berat ketika diingatkan Tuhan, mengatakan kurang tentang akhirat dan apa aja yang berhubungan dengan Allah dan Rasul, tapi hati kamu begitu gembira, ceria ketika orang membicarakan dunia, membicarakan duit, membicarakan tahta dan syahwat dan segala hal-hal yang disenangi oleh syahwat dan nafsu belaka, dan engkau melihat dirimu begitu mudah terjerumus di dalam lembah-lembah maksiat dan dosa keburukan, dan kamu kada tenang hati, kada betah, mau kada berada di dalam kegelapan maksiat tadi, mau dilanggar, mau di pengajian, mau di masjid, asa dikerukut di dawang, di hati asa panas, asa humap, ya kah? Tapi mau sudah ada di tempat mana-manakah rasa rasa ada di rahmat Tuhan, biar rasa luas benar rahmat Tuhan, ya kah? Jika engkau melihat dirimu juga selalu melarikan diri dari tempat-tempat yang memancarkan rahmat Tuhan, kamu tidak menyukai dan kamu tidak senang, ya kah? Maka ketahuilah bahwa itulah tanda-tanda bahwa engkau begitu jauh dari dari kemuliaan Allah Ta'ala, kamu jauh dan sisinya begitu jauh dari Allah Ta'ala, dan kamu begitu, dan itu bertanda bahwa engkau akan mendapatkan kesusahan, kesengsaraan di dunia sebelum kesengsaraan di akhirat, dan tidak akan berguna bagimu rasa menyesal itu, kecuali selain daripada bertambahnya penderitaan dan kesengsaraan kamu di dunia yang ajil ini. Adapun jika engkau merasa dirimu begitu mulia dan berharga, dan kamu tidak menganggapnya hal yang sepele tadi, artinya kalau ikam sayang lawan diri ikam, maka fatadarak sya'naka al-yaum, maka ambillah kesempatan ikam hari ini nang ikam masih kawa berhinak. Ambil kesempatan itu untuk masuk ke pintu Allah, kembali kepada Allah, dan masuk ke pintu hadrat Allah, melewati pintu apa? Pintu kemiskinan, kefakiran, dan kehambaan kepada Allah. Artinya datang menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah keadaan dirimu, dan meminta ampun kepada Allah, dan beralasan engkau begitu lemah dan tidak berdaya, dan engkau berdoa, bermunajat kepada Allah bahwa Allah yang maha tahu dengan segala sesuatu dan mengetahui dengan keadaanmu,
dan mengutarakan keinginanmu kepada Allah, bahwa engkau begitu menginginkan, mengharapkan hidayah, di samping kamu begitu lemah dan tidak percaya, dan engkau mengadu kepada Allah bahwa engkau begitu benci kepada maksiat-maksiat yang engkau lakukan tadi, di samping nafsumu, syahwatmu yang begitu menyukai, tapi akal dan hatimu begitu membenci. Namun engkau menjadi tawanan di dalam penjara maksiat tadi, dan engkau mengadu kepada Allah tentang kelemahanmu yang tiada batas, ya kah? Dan engkau berkata kepada Allah, la in tarattani an manazil takrimik, jika engkau wahai Allah mengusir aku dari pangkat-pangkat kemuliaanmu, ya kah? Dan engkau mengunci pintu-pintu rahmat engkau dari aku, maka kepada siapa aku memohon dan berharap, ya kah? Jika keampunanmu dan rahmatmu tadi, hidayahmu hanya untuk orang-orang saleh, maka siapa yang akan memberi rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang fasik seperti aku? Wa kulli dha'fun wa iz, dan aku sepenuhnya sebagian awak itu adalah kelemahan dan ketidakberdayaan, dan diriku ini sepenuhnya adalah kehinaan dan kelemahan tadi. Maka jadikan kelemahanku yang tiada kesudahannya ini menjadi syafaat di hadapan engkau wahai Allah Ta'ala. Artinya tadi ini semua dengan bahasa hati. Kayak apakah bahasa lidah itu kadang menjadi penentu. Dahulu di Mekah ada kisah, orangnya masih hidup, orangnya ini pegawai di travel umrah haji. Lalu orangnya ini orang kita lah pokoknya, pegawai travel sama haji. Bahari, oh ini agak Bahari pegawai travel. Lalu orangnya ini berkisah, dahulu aku pernah ada masalah ganal, yaitu ada jamaah umrah hendak berangkat dari Indonesia ke Mekah. Lalu aku ini mencari hotel kesan mahendel jamaah nang 100 ikung. Aku ini harus dalam 3 hari harus secepatnya dapat, karena 3 hari lagi jamaahnya sampai ke Mekah, harus mencarikan hotel. Kan kayak itu kita kurang travel nih, orang sana mahendel, orang kita mahendel. Nah jadi kujuk sana kujuk situ kada dapat hotel, pusing lah kayak apa nih, bahaya, duit kurang hangus kena, kita bakal ditangkap ini pemerintah karena kita pada menggau ini. Akhirnya keliling ke situ kamari sampai ada pesadakah situ ke sini, sampai berdoa sembahyang tawaf, dapat aja kada dapat sampai hari nang ketiga. Duduk sudah kalapahan, bingung kemana, jadi duduk di Tihang, di Masjid Haram ke Tihang, duduk bingung kemana. Sekalinya melihat ada orang India ini, orang sana kan banyak orang Bangladesh, India, Pakistan. Orang India kan kebanyakan orang India sama, kalau tadi bisa pendek juga bahasa Arab. Artinya kalau bisa pendek bahasa Arab, kalau bisa pendek bahasa Arab fusha. Kurang ngajak doa itu kan ngajak bahasa Arab nang fasih nang apa. Bahasa Arab lokal di Makkah aja sedikit-sedikit campur umbah nihi umbah no kucuk-kucuk tahi, apakah lagi bahasa Indianya. Kelilingnya tawaf, orang India tadi tawaf hingga masjid, tawaf di dalam Masjid Haram, tawaf sambil baca Quran, keliling baju biasa kada ihram, cuma tawaf sunnah aja. Lalu si orang Indonesia tadi kepikirannya sudah pasrah sudah, yang aja sudah berusaha minta doakan barang ada sisa duit sedikit. Wah bisa kan aja sudah alang-alang duit yang sedikit tadi mendatangi orang India yang dipotongnya, minta maaf potong pian setumat ulun lihat pian tadi lagi bertawaf di ulun kalwai pian doakan ulun aja mudahan. Jadi orang India itu nggak ada orang India, orang kada tahu urusan, orang polos saja, maka kada tahu urusan dunia, ada soal manusia.
apa aja ya kah? Apa aku lagi haur nih hari ini baca Quran. Doakan aja mudahan Tuhan. Ya Allah ada apa bahasa yang bahasa Arab itu camoh. Ya Allah ada miskin. Ya Allah. Terus saya berjalan hendak diberi duit susah. Ya ke bahasa kita tuh ya Allah nih lah kita beri maras sudah berjalan wala berdoa wala pakai doa ismullahil azam kah wala pakai doa apa wala pakai doa nang hizib apa berjalan sudah jadi jarang berkisah itu belum sampai keluar dari Masjid Haram diteleponi orang yang di si hotel berkata ini ada jamaah mengcancel jamaah umrah anunya jadi ini kosong ada 100 kamar kalau ipian ada alhamdulillah ya langsung sujud syukur artinya pas pada booking sudah 100 kamarnya ya kan itu tadi kisah nyata banyak yang tahu di antara kawan kita ya kan artinya begitu mudah jarak kita dengan Allah Ta'ala begitu dekat tapi tadi semuanyaan orang mendapat kesempatan mendekat dan jarak berparak lawan Tuhan itu kada jauh tapi banyak ya tadi jadi sidin orang yang memilih menjauh dengan sendirinya jadi Tuhan kada salah Tuhan sudah luar biasa adilnya dan rahmatnya lawan seluruh manusia memuliakan semua manusia tapi manusia yang memilih menjauh padahal inya diberi fitrah nang lurus inya nang memilih menyalahi fitrah ya nang pulang lakian sesama lubang burit nang dicari ya lah diberi fitrah nang bagus inya mungkiri inya tolak sombong merasa bujur pulang sekalinya haro keluar juga itu piala dunia salah inya apa nih dunia ini kan baharu mutaghayyir nih kadada yang juara jadi terbungkalai bisa aja lolos ya kah jadi udah lihat seluruh timnas itu Indonesia sudah timnas yang paling kuat kenapa coba ya kah Jerman pernah mengalahkan Brazil 8-2 kalau salah lah Brazil pernah mengalahkan Italia berapa kali? Italia pernah mengalahkan Jerman pulang kan terputar juga mengalahkan Jerman berapa kali ya kan? Jadi nang mengalahkan Brazil ini mengalahkan pulang berputar saling mengalahkan jadi mengalahkan apa tadi Arab Saudi bisa kalah lawan negara ini Korea bisa kalah Jerman pernah kalah lawan Brazil, Saudi pernah kalah lawan Jerman 8-2 misalkan ya kah Saudi Indonesia jangan pernah dikalahkan Jerman, Brazil, Argentina yang lain pernah sudah ini contoh logika nalar mencacat sesat ya nyata ajar masuk Piala Dunia Jakarta Suah ya kah jadi Allah Ta'ala memberi fitrah yang sempurna hati, roh yang selalu merindukan ingat kepada Allah manusia yang sempurna, akal yang sempurna, fitrah yang sempurna ya kah? Tapi manusia yang selalu menjauhi menzalimi dirinya karena itulah di dalam ayat Quran selalu orang-orang yang berbuat buruk dan kelimpatan berbuat buruk selalu dinyatakan sebagai fala tadlimu anfusakum jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Adapun semua karunia taufik itu daripada Allah Ta'ala itu tadi pesan si pengarang musannif amma in hala bainak adapun jika engkau menolak untuk menghadapkan dirimu kepada Allah mengadukan keadaanmu kelemahanmu kepada Allah yang seperti tadi berdoa dengan bahasa hati memohon kepada Allah bersungguh-sungguh kalau engkau sendiri memilih untuk menolak ajakan itu untuk bersimbah kepada Allah
dan engkau menjadikan istikbar, kesombongan itu menghalangi engkau daripada berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, atau menjadikan istikbar itu dan keraguan-raguan terhadap janji Allah Ta'ala, engkau menjadikan itu sebagai alasan untuk kada berdoa dan bermunajat kepada Allah, maka waspadalah engkau jangan sampai habis umur dan usia dan engkau masih aja terpenjara di dalam siksa keterpurukan yang sebenarnya, yaitu ketika engkau jauh daripada Allah. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Mereka yang mendustakan ayat-ayatku dan mereka yang bersombong dari itu dan tidak mau mengakui kebesaran-kebesaranku, mereka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, ya Allah Ta'ala. Wala yadkhulul jannah, tidak akan pernah mereka masuk surga sampai unta masuk lewat lubang jarum, artinya mustahil. Wa kadzalika najzil mujrimin, seperti itulah balasan kami kepada orang-orang yang mujrimin yang begitu berbuat jahat dan hakikatnya berbuat jahat kepada diri mereka sendiri. Itu tadi apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita berataan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik, diberi bimbingan, hidayah, inayah, taufik, diberi istiqamah, hati kita kada dialihkan kepada selain daripada Allah. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma waffiqna li mahabbatika wa ridhak, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma alhimna rushdana wa waffiqna lima fihi as-shawab wal hikmah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.